Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu salam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Allahumma aftah alaina hikmatak wa amsyur alaina rahmatak waj'alna min ibadikal ulama'il amilin. Menjawab pertanyaan tanggal 24 Juli 2024, pertanyaan 1 sub A tentang rukun sujud. Apa ada dasar memperpanjang pada sujud terakhir? Ada suatu riwayat dari Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, ingatlah sesungguhnya saya melarang untuk membaca Al-Quran di dalam waktu ruku maupun waktu sujud. Kalau di dalam waktu rukuk maka takdimkanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi di dalam waktu sujud ijtihadlah atau bersungguh-sungguhlah di dalam doa. Maka doa di dalam waktu sujud itu termasuk cepat untuk diistijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di dalam kitab Fathul Mu'in yang kemarin baru kita dengarkan bersama, bahwasanya disunahkan memperbanyak doa di dalam sujud. Karena ini juga ada riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, lebih dekat-dekatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena menunjukkan penghambaannya, yaitu pada waktu hamba itu melakukan sujud. Kemarin sudah diterangkan bahwasanya sujud itu adalah meletakkan wajah, dan wajah itu dianggap paling mulia dibanding anggota tubuh manusia lainnya, diletakkan di bawah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti menunjukkan status penghambaan atau momentum penghambaan yang sangat nyata. Maka di situ fa'aksiru doa, maka perbanyaklah doa. Walaupun ada kelompok lain yang mengatakan memperbanyak doa ini adalah memperbanyak, bukan menambah doa. Kalau memperbanyak doa, doa yang dikehendaki adalah tasbih. Berarti cuma tasbih saja. Jadi bukan doa. Makanya ada yang mengatakan tidak diperbolehkan doa di sujud, itu pemahamannya begitu. Berarti kesimpulannya menurut pahaman kita bahwasanya memperpanjang di dalam sujud, keseluruhan sujud, diterangkan kemarin juga bagi orang munfarid sendirian atau imam yang terbatas yang ridho kepada olehnya imam memperpanjang sujudnya, itu diperbolehkan atau tidak masalah, atau dikatakan juga termasuk sunnah, baik itu di sujud pertama, sujud kedua maupun sujud terakhir. Jadi kalau terjadinya di sujud terakhir sesekali atau tidak sesuatu yang diterus-meneruskan, maka tidak ada masalah. Tapi kalau terus-menerus, itu berarti melakukan sesuatu yang tidak ada warid atau tidak ada anjuran dari dasar katakanlah dalil. Tapi juga ada pendapat
ulama itu diperpanjang di akhir itu untuk menandai bahwasanya itu akhir. Nah, cuman tanda saja, tapi di situ berarti tidak ada kesunahan. Saya tidak menemukan dalil yang mengatakan kesunahan khusus untuk memperpanjang khusus di akhir dari sujud. Tapi kalau untuk memperbanyak doa itu memang ada dalil di dalam keseluruhan sujud, bukan cuma di sujud akhir saja. Kemudian yang sub B, di dalam surat Ali Imran ayat 7 bahwasanya Allah paring Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia, dan di dalamnya itu ada ayat yang muhkamat dan ayat yang musabihat. Ini kemarin kayaknya sudah pernah saya bahas tapi nggak ketemu juga, tapi tidak apa-apa kita ulang sebagai pembelajaran bagi saya juga pribadi mengingatkan. Di dalam tafsir Harari juz 4 halaman 179, muhkamat itu adalah penjelasan dilalahnya, tidak ada keserupaan di dalamnya bagi seseorang, atau ibaratnya itu kukuh, terjaga dari kemungkinan lain. Seperti dawuhnya Allah Ta'ala di dalam menjelaskan Nabi Isa, in huwa illa bahwasanya Nabi Musa itu tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, kata-kata bahwasanya Nabi Isa ini hamba, ini adalah ayat yang muhkamat, cetha welo-welo kan gitu. Terus juga dawuhnya Allah Ta'ala, inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Bahwasanya perumpamaan Nabi Isa menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti perumpamaannya Nabi Adam yang diciptakan dari debu, kemudian Allah Ta'ala dawuh kun fayakun. Maksudnya bagaimana yang dikehendaki? Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mampu untuk menciptakan Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu, apalagi cuma Nabi Isa yang tanpa bapak saja. Ini berarti Allah Ta'ala adalah mampu. Berarti keanehan bahwasanya Nabi Isa yang tiada ayah tersebut ini dijawab kalian Allah dengan Allah mampu yang lebih aneh dari itu, yaitu menciptakan Nabi Adam yang tanpa anak, tanpa ayah, tanpa ibu. Ini berarti ayat yang muhkamat, cetha welo-welo. Terus kemudian ada yang ayat mutasyabihat atau musyabihat. Yang ini kemarin diterangkan dalam ayat itu adalah diselewengkan ketika orang yang mempunyai keinginan melempeng. Nah, di situ musyabihat ini adalah ayat yang memungkinkan kepada arti yang tidak jelas yang dikehendakinya. Bisa mungkin itu karena global atau membedai bentuk dohir kenyataannya, kecuali dipahami dengan betul-betul pemahaman. Seperti dawuhnya Allah Ta'ala, ayat yang musyabihat ini di dalam tingkahnya Nabi Isa, wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu. Nah, ini kan kalau arti musyabihatnya ini oleh kaum Nasrani yang dikatakan sebagai orang yang melempeng, memenuhi arti ayat yang musyabihat sesuai kemauannya tapi tidak sesuai hakikinya atau tidak sesuai kebenarannya, yaitu mengatakan Nabi Isa adalah kalimatullah atau juga ruhullah. Nah, ini berarti kan artian yang melempeng. Padahal kalau musyabihat tadi dikatakan bahwasanya Nabi Isa adalah Abdullah.
Ini penjelasan tentang musyabihat dan muhkamat. Kemudian tentang adanya takwil. Takwil kalau kita lihat di dalam Kamus Al-Muhit halaman 1246, ini ada persamaan dengan tafsir. Jadi tafsir dan takwil itu satu pemaknaan, tetapi juga ada yang mengatakan ada perbedaannya. Kalau tafsir itu adalah penjelasan atau membuka sesuatu yang tertutupi tidak dipahami. Kalau takwil itu mengembalikan kepada salah satu kemungkinan dua yang menyesuaikan dengan kenyataan. Berarti kang musyabihat tadi itu ditakwili gitu. Karena di dalam Al-Quran itu yang perlu kita ketahui adalah kalam yang mu'jiz, yang mengapeskan, yang tidak memampukan kepada orang lain untuk menerjemah kepada bahasa lain. Jadi kalau dimaknai dengan bahasa Indonesia itu tidak bisa sebenarnya Al-Quran, karena nanti seninya atau nilai-nilai estetikanya akan hilang. Seperti contoh gini, saya balik, tapi ini contoh balik. Lalor loreril. Nah, ini kan kalau kita mengajar anak kecil itu kan begitu. Berarti untuk mengetes kemampuan dalam cetok atau tidak cedalnya anak kecil, lalor loreril. Kalau ditranslate atau diterjemah dengan bahasa Arab, dzubabun fi shimali tariqil kitor, nggak ketemu, seninya nggak ketemu. Itu cuma penjelasan saja atau pengertian, tapi intisari atau seni di dalam lalor loreril untuk menjelaskan, untuk mengetes anak kecil itu nggak ketemu. Ya kalau lalor loreril sudah diketahui sampai ya apa cedal-cedal juga ya sekarang ini ya. Nah itu. Nah, jadi seninya itu dari itu. Makanya di dalam terjemah itu tidak boleh menerjemah Al-Quran, nggak boleh. Yang ada itu adalah menerjemah tafsir Al-Quran, karena tafsir itu nanti ada bermacam-macam. Dan juga tafsir itu di dalam penjelasannya didawuhkan Ibnu Abbas itu ada 4 macam, yaitu tafsir yang semuanya orang hampir mengetahuinya. Jadi kata-kata jawab, wajib, itu kan hampir semuanya orang mengetahuinya. Dan juga yang nomor 2 adalah tafsir yang diketahui oleh orang Arab saja, karena lughatnya bahasa Arab, tapi yang umum-umum, waqa'a, yaf'alu, gitu yang masih umum-umum. Tapi kemudian ada tafsir yang cuma diketahui oleh ulama. Nah ini nanti dikembalikan kepada yang takwil-takwil tadi, itu yang mengetahui adalah ulama. Bahkan ada tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti permulaan dari surat-surat itu alif lam mim, itu kan hakikinya tidak tahu tafsirnya bagaimana. Kemudian kembali tentang adanya takwil itu, yaitu memungkinkan kepada arti yang membedai dari tampaknya, tapi sesuai dengan apa yang dikehendaki atau dari undang-undang globalnya gitu. Seperti contoh begini, yadullah fawqa aydihim. Ini kalau yad, kalau diartikan dalam bahasa Indonesianya itu adalah terjemahnya adalah tangan. Tapi kalau kita mengartikan yadullah fawqa aydihim, kalau pandangan kita ini kalau menafsirinya adalah atau bagaimana adalah yadnya Allah di atas beberapa tangannya sahabat, kan ini terkait dengan adanya beatnya sahabat dengan Rasulullah kan gitu. Karena apa? Di dalam undang-undang yang global Allah itu tidak boleh dikasih jisim, tidak boleh bervolume, tidak boleh berdurasi, karena Allah tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tempat. Lah artinya bagaimana? Kalau ingin mengartikan arti tafidnya ya yadnya Allah,
artinya lafal itu ya lafat itu, lafadznya itu sebagai artinya tidak ditafsiri. Atau kalau madhab kita ada yang menakwil dengan iyadullah adalah kekuasaannya Allah. Lah, padahal lihat itu yang biasa diartikan adalah tangan. Tapi ketika diartikan tangan, ini tidak sesuai dengan adanya hukum yang global karena Allah tidak berjisim, maka kemudian ditakwil dengan adanya kudrat atau kekuasaan. Ini dikatakan takwil. Jadi takwil itu menanggungkan kepada arti yang tidak sesuai tampaknya, tapi menyesuaikan apa arti yang dikehendakinya, menyesuaikan hukum globalnya. Semoga ada barokah manfaatnya. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.